Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, semoga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai kita dimanapun kita berada. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan memulai satu program baru, yaitu program terampil menerjemah Al-Quran dan membaca kitab gundul. Insya Allah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu kita akan masuk kepada materi terampil membaca kitab gundul bagian pertama. Untuk membaca kitab gundul sebenarnya syaratnya hanya ada dua. Yang pertama, kita harus mengetahui jenis dan bentuk kata dalam bahasa Arab. Dan yang kedua, kita harus mengetahui status dan tanda status tersebut pada kata yang kita baca. Baik, pertama kita akan memahami dan mengetahui terlebih dahulu jenis dan bentuk kata dalam bahasa Arab. Kata di dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah ismun, yang kedua fi'lun, yang ketiga harfun. Secara bahasa, ismun adalah nama. Nama apa saja. Sedangkan secara istilah, ismun adalah al-kalimatul lati tadullu ala ma'nan fi nafsiha wa la taqtarinu bizamanin. Artinya, isim adalah suatu kata yang maknanya menunjukkan tentang dirinya. Jadi, ketika kata itu diucapkan, maka akan segera terbayang apa yang dimaksud oleh kata tersebut dan tidak terikat oleh waktu. Contoh, ketika kita mendengar kata masjidun, maka yang terbayang dalam pikiran kita adalah suatu bangunan yang di dalamnya didirikan sholat 5 waktu. Maka masjidun menunjukkan makna tentang dirinya, sehingga masjidun disebut ismun. Ketika kita mendengar kursiyun, maka yang terbayang dalam pikiran kita adalah tempat khusus yang didesain untuk tempat duduk. Terbayang maknanya dan menunjukkan kepada dirinya dan tidak berkaitan dengan waktu. Sehingga untuk mengetahui apakah suatu kata itu termasuk isim, maka yang paling mudah adalah dengan mengetahui maknanya. Kemudian bagaimana kalau kita tidak mengetahui maknanya? Maka kita bisa mengenali ismun dengan mengetahui tanda-tandanya. Yang pertama, tanda ismun adalah huruful jar. Yang kedua, tanda ismun adalah tanwin. Yang ketiga, tanda ismun adalah an-nida. Yang keempat, tanda ismun adalah terdapat alif lam al-mu'arrafah. Dan yang kelima, tanda ismun adalah al-isnadu ilaih. Baik, selanjutnya kita akan jelaskan secara ringkas tentang apa saja tanda-tanda isim, tanda-tanda ismun yang tadi disebutkan. Yang pertama adalah huruf jar. Huruf jar yaitu min, ila, an, ala, fi, bi, li, ka, rubba. Jadi ketika kita menemukan suatu kata, kemudian sebelumnya terdapat huruf jar, maka kata tersebut berarti adalah ismun. Contoh, al-masjidu. Apakah boleh kita masukkan huruf jar sebelumnya? Boleh, menjadi misalkan minal masjidi. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala,
minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Berarti al-masjid adalah ismun karena bisa didahului oleh huruf jar dan min adalah huruf jar. Contoh lain, rubba akhin lam talidhu ummuk. Rubba akhin, akhin adalah ismun. Kenapa? Karena bisa didahului oleh huruf jar. Jadi setiap kata yang bisa didahului oleh huruf jar disebut ismun. Tanda isim yang kedua adalah at-tanwin. Tanwin adalah suara huruf nun sukun di akhir kata. Misalkan baitan, baitin, baitun. Pada akhir kata ini terdapat suara huruf nun sukun. Baitan, en, baitin, en, baitun, en juga. Ada suara huruf nun sukun. Jadi setiap kata yang akhirnya dapat disematkan tanwin atau suara nun sukun maka disebut ismun. Misalkan baitan, baitin, baitun. Masjidan, masjidin, masjidun. Di dalam penulisannya, tanwin sering disebut dengan fathatain atau kasratain atau dhammatain. Padahal tanwin itu merupakan harokat yang keduanya, bukan dua-duanya. Ya, baitan, baitin, baitun. Baitan terdapat fathatain. Fathatain ini bukan dua-duanya merupakan tanda tanwin, tapi yang pertama adalah fathah, yang kedua inilah yang disebut dengan tanda tanwin. Sama juga dengan baitin. Apakah kasrotain ini merupakan tanda tanwin? Bukan. Yang merupakan tanda tanwin adalah kasroh yang keduanya. Dhammatain juga demikian. Dhammah yang keduanya itulah yang disebut sebagai tanda tanwinnya. Tanda isim yang ketiga adalah dukhul alif lam al-mu'arrafah atau masuknya alif lam ta'rif, alif lam mu'arrafah. Setiap kata yang bisa dimasuki oleh alif lam mu'arrafah maka kata tersebut adalah ismun. Misalkan Fatihatun, apakah kita bisa memasukkan alif lam menjadi al-Fatihah? Bisa. Kitabun, apakah kita bisa memasukkan alif lam mu'arrafah sebelumnya? Bisa, menjadi al-kitabu. Qalamun, apakah kita bisa memasukkan alif lam menjadi al-qalamu? Bisa. Berarti al-Fatihatu, al-kitabu, al-qalamu adalah ismun. Tanda isim yang keempat adalah an-nida. Apa itu an-nida? An-nida adalah panggilan. An-nida pengertiannya adalah ad-da'watu ila lintibahi wal istima'i biwasitati hurufin khassah. Atau seruan untuk mendapatkan perhatian dengan menggunakan huruf-huruf tertentu. Huruf-huruf tersebut disebut dengan hurufun nida. Hamzah, a, ai, ya, aya, dan haya. Contoh, ya Maryamu, ya Zakaria. Berarti Maryam dan Zakaria merupakan ismun. Karena apa? Karena tandanya adalah harfun nida. Terdapat huruf nida sebelumnya, yaitu ya. Dan yang kelima, tanda ismun adalah al-isnadu ilaih. Apa itu al-isnadu ilaih? Al-isnadu ilaih adalah dhammu kalimatin ila ukhra ala wajhi yufidu ma'nan tamman. Atau menyandarkan satu kata kepada kata yang lain untuk memperoleh makna yang bisa dimengerti atau bisa dipahami. Contoh, hadaral Mustafa. Ketika kita mendengar kata hadara, kita tidak akan bisa mengambil pemahaman dari kata tersebut. Hadara. Apa hadara? Tetapi ketika disandarkan kepada
kata al-Mustafa misalkan menjadi hadaral Mustafa, maka kita bisa memahami kalimat ini. Telah hadir al-Mustafa. Yang mana yang jadikan sandaran? Yang dijadikan sandaran adalah kata al-Mustafa. Berarti al-Mustafa ini adalah ismun. Kenapa? Karena dia menjadi sandaran dari kata lain, yang mana dengan bersandarnya kata tersebut kita dapat mengambil satu pemahaman dari kalimat tersebut. Contoh, shallaitu zuhran. Shalla. Kalau kita mendengar kata shalla, telah sholat, kita akan bingung. Siapa yang telah sholat? Tetapi ketika kita sandarkan shalla ini kepada tu menjadi shallaitu, maka kalimat ini menjadi jelas. Aku telah mendirikan sholat. Aku telah sholat. Siapa yang sholat? Aku. Maka aku ini adalah ismun. Kenapa? Dia menjadi al-isnadu ilaih. Yang kepadanya lah digabungkan kata yang lain sehingga kalimat ini menjadi punya arti yang bisa dipahami. Contoh lain, assalamu alaikum. Alaikum. Ketika kita mendengar kata ala, kita tentu akan bingung. Ala. Ala. Apa maksudnya ala? Tetapi ketika kita mendengar alaikum, maka kalimat ini menjadi jelas kepada kalian. Kum berarti di sini adalah ismun. Kenapa? Karena kum ini menjadi sandaran, menjadi al-isnadu ilaihi. Baik, demikianlah tanda-tanda ismun. Semoga kita dengan memahami tanda-tanda tersebut bisa menganalisa, bisa membedakan, bisa menentukan apakah kata tersebut ismun atau bukan. Termasuk ismun adalah jenis-jenis kata berikut ini. Yang pertama adalah asmaul isyarah atau kata tunjuk seperti hadza, hadhihi, dzalika, tilka, haula'i. Yang kedua adalah al-asma al-mausulah atau kata sambung seperti allazi, allati, allazani, allazina. Yang ketiga adalah ad-dhamair atau kata ganti. Misalkan huwa, dia, huma, dia dua orang, hum, mereka, anta, kamu, antuma, kamu berdua, antum, kalian atau kamu semua. Dan yang keempat termasuk isim adalah al-asma al-istifham atau kata tanya. Contoh, man, siapa? Maza, apa? Limaza, mengapa? Mata, kapan? Aina, di mana? Kaifa, bagaimana? Dan seterusnya. Demikianlah kita sudah bisa mengetahui jenis pertama dari 3 jenis kata dalam bahasa Arab, yaitu ismun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.